Hai everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. VLC, dia teman-teman sudah nggak asing lagi ya. VLC Media Player adalah aplikasi pemutar video atau musik. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran sederhana dengan cara rekam layar, baik itu PC ataupun laptop menggunakan VLC. VLC adalah aplikasi freeware. Teman-teman yang belum punya bisa browse ya, browse, kemudian download, installnya juga sederhana. VLC ini nggak pakai serial number, tinggal next, sudah terinstall. Nah, kalau sudah diinstal, kita bisa mulai. Oh ya, sebelum mulai tentunya teman-teman harus siapkan materi dulu ya, karena materinya kita pakai aja yang sederhana ya. Kita gunakan PTT atau PowerPoint. Oke, kita mulai dengan setting pointer. Teman-teman harus punya pointernya dulu ya, atau kursornya dulu ya. Bisa browse dan download di internet, kemudian cari kursor. Setelah download mungkin seperti ini ya hasilnya ya. Nah, ada beberapa kasus setelah download kemudian pointer langsung digunakan. Nah, ini biasanya hasilnya jadi besar sekali seperti ini nih. Kan nggak lucu juga ya kalau misalnya presentasi atau mengajar atau apapun yang rekam layar dengan pointer seperti ini, nggak lucu juga ya. Nah, ini ada cara untuk meresize ya, memperkecil pointer. Jadi kalau yang mampu menggunakan Corel pakai Corel, atau kalau yang mampu menggunakan Photoshop pakai Photoshop, atau cara yang sederhana sekali mungkin ya, kita gunakan aja namanya Office Picture Manager ya kalau misalnya. Ini sangat gampang sekali, tinggal kita resize aja, misalnya seperti ini ya. Kita klik picture, kemudian resize. Ini pilihannya kan banyak ya, ada preference seperti ini, kemudian kita atur atau custom width dan height-nya, tinggi dan lebarnya, atau paling gampang sekali ya dari persen ini, presentasinya kita kecilkan aja. Ini kan 100%, kita kira-kira aja ini ya 25% lah misalnya gitu. Nah, kita oke saja, kemudian kita save, selesai. Jadi ukurannya kecil. Nah, ini nanti yang kita gunakan atau kita pakai untuk pointernya. Kira-kira begitu untuk memperkecil pointer yang kita download, yang kalau kita gunakan langsung menjadi lebih besar. Nah, kemudian untuk setting pointernya itu kita buka VLC-nya ya. Kemudian kita masuk ke tools. Setelah masuk tools, di bagian bawah ada preference. Ini kita klik. Setelah tampilannya seperti ini, di interface ini kita klik, kemudian scroll ke bawah. Di show setting itu ada pilihan simple dan all. Kita klik yang all. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih yang di bagian input atau codec ini. Ke bawah ada akses modul, panah yang di samping ini kita klik. Kemudian scroll ke bawah, kita cari screen. Ini. Klik. Setelah diklik akan muncul screen input. Nah, ini yang kita harus setting. Kalau misalnya ini belum tercentang, ini harus dicentang. Ya. Yang sebelah sini harus dicentang. Kemudian mouse pointer image atau gambarnya tadi kita cari. Kita browse. Kemudian kita cari file kita yang kita buat tadi, yang kita perkecil ya. Jadi saya taruhnya di nah ini. Yang ini tadi yang kita perkecil ya. Kita klik, kita open. Selesai sudah settingan untuk pointer atau kursornya. Lalu klik save. Nah, selesai. Kemudian lanjut dengan proses perekaman layar.
tentunya tadi kita sudah siapkan ya materi untuk yang direkam ya, materinya bahannya untuk perekaman tadi nanti. Oke, kita mulai. Kita buka VLC kemudian klik media. Setelah itu open capture device. Ini kan settingannya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa setting ke bahasa Indonesia. Ini kebetulan settingannya bahasa Inggris saja. Kita buka open capture device. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih capture device. Kemudian di bagian ini ada pilihan direct show, TV digital dan desktop. Kita pilih yang desktop. Lalu akan muncul option frame rate for the capture. Ini angkanya masih 1 ya. Ini kita setting saja di angka 20. Teman-teman bisa menggunakan angka yang lebih besar ya. Dan hasilnya mungkin lebih bagus. Tapi ya videonya mungkin jadi agak lebih berat. Kita pakai aja yang 20 ya. Kita setting 20. Kemudian di bagian bawah ini yang tulisan play, ada panah ke bawah, kita klik ke bawah. Kemudian kita tekan convert, atau kalau di keyboard Alt plus O. Setelah ditekan akan muncul tabel convert ya. Nah di sini kita setting dari profilnya. Ini ada banyak pilihan tentang jenis videonya ya. Kalau saya sih pakainya yang H264 plus MP3 atau MP4 karena ini standar ya. Kemudian di destinasi tujuan file yang hasil dari perekaman ini mau disimpan di mana. Nah ini kalau defaultnya sih larinya ke dokumen ya teman-teman ya. Tapi kalau saya biasanya saya simpan sendiri biar rapi nanti hasilnya. Terus saya taruh di sini misalnya ya. Nah sebelum disimpan kita harus beri nama dulu. Misalnya kasih nama rekaman 1, save. Nah setelah selesai setting tadi, baru kita bisa mulai proses perekaman dengan menekan tombol start. Kita tutup dulu. Ini proses perekaman sudah berjalan. Kita buka file kita untuk merekam. Misalnya saya ambil ini ya, ini file PPT-nya tentang bahasa Indonesia. Nah, ini pointernya jalan nih teman-teman. Nanti di hasilnya perekaman kita tetap jalan. Ya seperti ini. Misalnya kita slideshow. Nah, kita sambil menerangkan menggunakan pointer atau kursor ini. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah bla 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 bla. Next. Tujuan teks eksposisi menyampaikan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita klik lagi. Ciri-ciri teks eksposisi. Ini kursornya tetap jalan teman-teman. Next. Kemudian next misalnya gitu ya. Gagasan dan fakta. Next. Misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya kita contohnya hanya sampai di sini ya. Nah, kemudian kita selesai merekam. Kita buka lagi VLC tadi. Kemudian kita tekan tanda persegi ini atau stop tadi. Kita tekan selesai proses perekaman. Nah, kemudian setelah itu kita cari hasil rekaman kita tadi. Kita simpan di mana rekaman tadi, destinasinya kita. Kan di data sendiri tadi ya. Taruhnya di sini kan. Nih hasil rekaman kita. Coba kita buka. Saya bukanya pakai aplikasi lain ya, pakai Media Player Classicum. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil rekaman kita. Itu seperti itu. Kursor tetap berjalan. Tetap bisa digunakan ya. Itu ini tetap dijalankan kursornya, masih bisa digunakan dan masih kelihatan ya, masih normal ya teman-teman ya. Nah,
Seperti itu kira-kira. Oke, demikian itu tadi cara merekam layar PC atau laptop menggunakan VLC Media Player. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir di channel ini. Salam dari saya.